Pemirsa, saya sudah terhubung dengan Refrizal, anggota fraksi Keadilan Sejahtera atau Partai PKS di DPR, salah satu pengusung hak angket. Selamat malam, Bang Refrizal. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refrizal, seberapa yakin Anda usulan hak angket ini akan berujung pada pansus Ahok Gate, tidak akan gembos di tengah jalan? Ya, kita kan lagi berusaha. Ini yang penetangan kan bertambah terus. Makanya saya selalu minta doa dan dukungan semua kan, termasuk anggota DPR yang lain. Ini kan hak anggota, bukan hak partai ini. Sejauh ini baru 4 fraksi, Bang Ya, Refrizal. sekarang baru 4 fraksi. Ya, orangnya sekarang tahu saya udah lebih dari 100. Baik. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyayangkan penggunaan hak angket ini karena sesungguhnya bisa saja dengan menggunakan mekanisme hearing atau rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan Menteri Cahyokumolo sebelum menggulirkan hak angket. Komentar Anda seperti apa? Ini kan pakar sudah banyak yang bicara, termasuk Profesor Mahfuz MD, mantan Ketua MK. Pilihannya hanya satu, yaitu membuat Perpu. Nggak ada pilihan lain. Ditabrak juga demi Ahok gitu kan. Ya. Ini kan demi Ahok aja masalahnya ini. Baik, terakhir kenapa baru digunakan hak angket ini pada saat bulan Februari ini? Padahal kalau kita sesuai undang-undang ketika perkara ini dimulai di pengadilan Kan Desember. dia nonaktif sudah. Kan sudah dinonaktifkan, masa 2 kali dinonaktifkan. Jadi DPR memanfaatkan momentum ketika cuti Pak Ahok ini selesai, seperti itu ya? Iya dong. Kan diangkat kembali, kecuali kemarin kan janjinya Menteri Dalam Negeri 16 Desember yang lalu, kalau cutinya habis langsung dinonaktifkan. Baik. Sampai sekarang tidak dinonaktifkan sementara. Baik. Baik, Bang Refrizal, terima kasih atas penjelasannya bersama kami di Talk to Aziz malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irman, kalau kita berbicara soal hak angket dan juga fatwa nanti dari MA, seberapa besar keterkaitan dua hal yang berbeda ini? Ya, memang kalau misalnya fatwa MA kemudian anggaplah asumsi membenarkan tindakan presiden untuk tidak memberhentikan sementara, anggaplah begitu, maka memang DPR akan mengalami kesulitan melakukan. Menjadi tidak relevan lagi penggunaan Saya hak nggak angket bilang tidak tersebut. relevan, akan mengalami kesulitan. Karena perdebatan tentang fatwa itu pun masih perdebatan masih panjang kan gitu. Tapi DPR akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kemudian fatwa itu ternyata sesuai dengan pendapat saya ya, sesuai dengan pendapat saya, ini akan mempermulus DPR. Tapi kata kuncinya benar kata Mas Heri, itu besok lihat jam-jam 2 jam 3 tuh di Hasil situ. quick count-nya seperti apa pergerakannya? Kalau misalnya ternyata calon yang diasumsikan memiliki relasi politik dengan kekuasaan pemerintahan itu menang, maka bisa jadi panjang. Bisa jadi malah berhenti sementara langsung. Iya. Kalau menang satu putaran ya. Kalau menang satu putaran kan misalnya asumsinya begitu. Kalau misalnya 2 putaran, tetap berlangsung. maka tetap bisa begitu juga. Karena ada tadi kata yang memberikan clue dari Mas juru bicara Johan, ya? 1-2 hari ini. Benar juga berhubungan sama Kita lihat besok ini. Apa yang terjadi jam 2 siang bisa Baik. begitu. Mas Heri, kalau kita berbicara tadi kata kunci dari Mas Johan dalam perkembangan 1-2 hari ini, kita akan melihat kalau misalnya ternyata Pak Ahok nanti maju ke putaran kedua ataupun menang 1 putaran, maka akan semakin kencang apa yang dilakukan teman-teman di DPR seperti itu. Ya, Bisa saya kira diartikan seperti memang itu. kalau tadi ya, tadi kan sudah saya sampaikan, diperkuat lagi ya, diulang oleh Bang Irman. Misalnya besok 1 putaran menang, ya tentu hitung-hitungan politik dan realitas politiknya mungkin akan berbeda. Bisa jadi itu dilepas karena tidak perlu memperjuangkan politik lagi. Artinya kalaupun ada sengketa pilkada itu nanti ranahnya ke MK. Ya. Tapi jelas ini sudah menang. Kalau sudah menang artinya tidak ada yang diperjuangkan toh secara politik ya, secara hukum ya nanti secara politik. Artinya apa? Ahok itu bisa saja dilepas karena apa? Yang menjadi kader PDIP itu adalah Pak Jarod. Nah, ini yang mungkin banyak tidak diantisipasi, tidak diketahui oleh masyarakat. Tidak diketahui oleh publik. Saya kira ya. memang ya wajar saja PDIP sekarang misalnya maksimal membackup, tapi tentu saya kira PDIP juga memiliki hitung-hitungan politik. Kalau sekarang misalnya itu dilepas, ya situasi politiknya, hitung-hitungan politiknya tidak memungkinkan. Kalau besok 2 putaran, misal 2 putaran karena 50%.
Pemirsa, saya sudah terhubung dengan Refrizal, anggota fraksi Keadilan Sejahtera atau Partai PKS di DPR, salah satu pengusung hak angket. Selamat malam, Bang Refrizal. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refrizal, seberapa yakin Anda usulan hak angket ini akan berujung pada pansus Ahok Gate, tidak akan gembos di tengah jalan? Ya, kita kan lagi berusaha. Ini yang penentangan kan bertambah terus. Makanya saya selalu minta doa dan dukungan semua kan. Termasuk anggota DPR yang lain. Ini kan hak anggota, bukan hak partai ini. Sejauh hak ini anggota. baru 4 fraksi, Di Bang undang-undang. Refrizal. Ya, sekarang baru 4 fraksi. Ya, orangnya sekarang tahu saya udah lebih dari 100. Baik. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyayangkan penggunaan hak angket ini karena sesungguhnya bisa saja dengan menggunakan mekanisme hearing atau rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan Menteri Cahyokumolo sebelum menggulirkan hak angket. Komentar Anda seperti apa? Ini kan pakar sudah banyak yang bicara, termasuk Profesor Mahfuz MD, mantan Ketua MK. Pilihannya hanya satu, yaitu membuat Perpu. Nggak ada pilihan lain. Ditabrak juga demi Ahok gitu kan. Ya. Ini kan demi Ahok aja masalahnya ini. Baik, terakhir kenapa baru digunakan hak angket ini pada saat bulan Februari ini? Padahal kalau kita sesuai undang-undang ketika perkara ini dimulai di pengadilan Kan dia Desember. nonaktif sudah. Kan sudah dinonaktifkan, masa 2 kali dinonaktifkan? Jadi DPR memanfaatkan momentum ketika cuti Pak Ahok ini selesai, seperti itu ya? Iya dong. Kan diangkat kembali, kecuali kemarin kan janjinya Menteri Dalam Negeri 16 Desember yang lalu, kalau cutinya habis langsung dinonaktifkan.